Kelima suami hewan penggali kubur yang setiap hari berharap istri mereka segera mati, justru serentak maju membela saat pemilik betina mereka dikejar dan dibunuh. Mereka tidak hanya mengalahkan penguasa kota yang menjadi dalang, tapi juga merebut kembali inti energi yang dirampas. Namun si Yin yang tidak mau menyerah ternyata masih berniat menyerang Shen Tang secara diam-diam. Hasilnya detik berikutnya Shen Tang dengan cepat mengaktifkan kekuatan elemen tanah. Sebuah duri tanah seketika menusuk titik vital si Yin. Ork itu meronta keras beberapa kali lalu jatuh ke tanah. Sementara Bai Si baru saja mengeluarkan pistolnya, Shen Li langsung melemparkan api rubah ke arahnya, membakarnya hingga menjadi segumpal abu. Segera setelah itu Sue Yingzu juga berjalan kembali ke hadapan Shen Tang. Hati Shen Tang bergetar ketakutan, dia benar-benar trauma dibunuh oleh ular ini. Sue Yingzu tidak melewatkan ketakutan di mata Shen Tang. Dulu, Sue Yingzu sangat ingin betina ini takut padanya, menjauh darinya, dan tidak mengganggunya. Tapi saat ini, entah kenapa ada rasa sesak yang tak terkatakan di hatinya. Shen Tang semakin takut melihat wajahnya yang dingin dan suram, sangat curiga ular ini sedang bersiap untuk mengamuk. Tapi tiba-tiba Sue Yingzu melemparkan inti energi yang diambil kembali dari tubuh penguasa kota kepadanya. Setelah menatapnya dengan pandangan rumit, dia berbalik pergi. Shen Tang mendongak menatap punggung pria berambut perak yang kesepian dan dingin itu, hatinya juga merasakan emosi yang tak terjelaskan. Sementara itu Xiao Jing dan yang lainnya juga sudah mengobati luka di tubuh mereka. Ujung ekor Shen Li ada sebagian bulu rubah yang terbakar oleh tembakan meriam, tapi setelah menggunakan ramuan pemulih, tumbuh lagi bulu halus berwarna merah. Shen Tang tanpa sadar mengelusnya 2 kali, rasanya berbulu dan lembut. Tang kecil, apakah ekor Kak Li enak dipegang? Wajah Shen Tang kaku, buru-buru melepaskan tangan nakalnya. Dia tahu meskipun Shen Li tersenyum, dalam hatinya pasti sedang marah besar. Melihat dia melepaskan tangan, ekor rubah Shen Li yang menggoda itu terhenti sejenak, hatinya malah merasakan sedikit rasa kehilangan yang tak terkatakan. Saat menyadari perubahan emosinya yang aneh ini, sudut mulut Shen Li berkedut. Dia tidak mungkin benar-benar menyukai Shen Tang. Tapi sentuhan tangannya itu memang terasa cukup nyaman baginya. Saat itu Lu Xiao menyerahkan otak cahaya penguasa kota yang dia ambil saat membereskan medan perang kepada Shen Tang. Setelah Shen Tang membuka otak cahaya itu, ternyata ada 1 miliar koin bintang. Astaga, dia kaya mendadak. Jangan-jangan dia akan jadi miliarder dalam semalam. 1 miliar koin bintang lebih dari cukup untuk menebus dosanya. Shen Tang berkacak pinggang tertawa menghadap langit. Laide melihatnya tertawa seperti orang gila, sudut bibirnya mencebik penuh jijik. Uang segitu saja sudah membuatmu sombong. Kalau dulu kamu tidak berjudi, kita sudah lama mengumpulkan cukup uang. Saat kembali ke kota, Shen Li berubah ke wujud hewan dan berjalan ke depan Shen Tang. Ayo, aku bawa kamu pulang. Lagi pula sudah pernah menggendong sekali. Shen Tang gembira luar biasa dan tidak sungkan. Xiao Jing, Lu Xiao, dan Laide menatap Shen Li dengan tatapan aneh. Rubah tua ini biasanya sangat takut kotor, tidak disangka dia akan inisiatif membiarkan si gemuk ini menungganginya. Ding, tingkat kesukaan para pemeran utama pria telah diperbarui. Xiao Jing biasa saja 50. Shen Li suka 60. Laide biasa saja 65. Lu Xiao biasa saja 30. Penguasa kota Silun tewas. Ork di dalam kota sangat terkejut mendengarnya, tapi setelah tahu Sue Yingzu dan kawan-kawan yang melakukannya, itu jadi tidak aneh lagi. Shen Tang mendapatkan otak cahaya penguasa kota dan sudah mengumpulkan cukup poin penebusan dosa, berniat kembali ke kekaisaran. 3 hari lagi akan ada pesawat luar angkasa yang datang menjemput mereka. Ding, selamat tuan rumah memicu misi cabang, adakan 1 kali makan malam keluarga yang penuh kasih sayang. Hadiah 1 bungkus benih tanaman pangan. Shen Tang mengangkat alis.
Ini kesempatan bagus untuk memupuk perasaan. Dia segera membuka otak cahaya mengirim pesan ke suami-suami hewannya. Untuk merayakan kemenangan kita, malam ini jam 6 aku akan masak sendiri makan besar. Saat itu Xiao Jing sedang latihan tinju di ruang latihan. Tiba-tiba melihat pesan dari si gemuk, mata emasnya yang tajam mengandung sedikit kegembiraan. Teringat makanan buatannya, dia malam ini tentu saja harus pergi, bahkan harus jadi yang pertama sampai untuk berebut makanan panas. Shen Li sedang berbaring miring di sofa bosan membaca buku, juga menerima pesan dari otak cahaya. Mata rubahnya yang memikat menyunggingkan senyum. Tang kecil benar-benar semakin memberiku kejutan. Laides setelah melihat pesan Shen Tang, alisnya yang indah terangkat sedikit, matanya berkilat penuh minat. Kalau dulu dia pasti malas pergi. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya dalam hidup sebagai orc dia membalas pesannya. Undang aku jam 6. Lu Xiao membawa anggota tim pulang dari patroli luar kota jam setengah 7 baru melihat pesan otak cahaya, langsung berubah jadi elang emas terbang menuju gedung kecil tempat tinggal Shen Tang. Begitu Lu Xiao masuk rumah, dia melihat Shen Tang sedang mengolah bahan makanan di dapur, jadi dia pergi membantu. Sesaat kemudian dapur dipenuhi asap minyak. Shen Tang sambil menumis irisan daging di wajan, sambil menutup hidung dan mulut batuk-batuk tak henti. Lu Xiao mengambil handuk basah bersih dan menyodorkan padanya. Terima kasih. Shen Tang menerima handuk itu. Telapak tangan mereka bersentuhan sesaat. Setelah Lu Xiao menarik tangannya, ujung jarinya yang tergantung di sisi tubuh bergerak-gerak sedikit. Melihat Shen Tang kesulitan mengaduk wajan, dia tanpa sadar maju dan mengambil alis spatula dari tangannya. Kamu istirahatlah sebentar, serahkan sini padaku. Aku sudah lihat dari tadi, harusnya sudah bisa. Hati Shen Tang terkejut. Dia berdiri di samping selama itu ternyata sedang mencuri ilmu. Hanya saja saat Shen Tang menyerahkan spatula ke Lu Xiao tidak sengaja menggenggam setengah tangannya. Shen Tang seperti tersengat listrik buru-buru menarik tangannya dengan wajah pucat. Dia ingat betul betapa suami-suami hewan ini membenci sentuhannya. Lu Xiao jangan-jangan mengira dia sedang cari kesempatan dalam kesempitan ia. Melihat Shen Tang buru-buru menarik tangan dengan canggung, Lu Xiao menatapnya dengan tatapan rumit. Dulu Shen Tang berusaha sekuat tenaga menggunakan segala cara licik dan tak tahu malu untuk mencari kesempatan menempel pada mereka. Sekarang justru seperti takut bersentuhan dengan mereka. Dia benar-benar berubah. Lu Xiao menunduk serius mengaduk masakan. Awalnya agak kaku, tapi segera dia menguasai intinya. Wajah Shen Tang penuh kekaguman. Lu Xiao punya bakat memasak ya. Dia melirik 3 pria brengsek di sofa yang menunggu makan. Untung ada 3 pemalas ini, jadi Lu Xiao yang berwajah dingin dan keras ini terlihat sangat rajin dan berbudi luhur. Setelah keduanya sibuk hampir 1 jam, beberapa baskom hidangan yang lezat dan wangi disajikan. Xiao Jing tidak sabar langsung menyumpit sepotong iga dan menggerogotinya sampai mulutnya berminyak. Untung wajahnya tampan dan keras, cara makan sembrono pun tetap enak dilihat. Aroma dari dalam rumah tercium sampai keluar halaman. Ular putih yang melingkar di pohon membenamkan kepalanya ke dalam ekor, pura-pura tidak mencium baunya. Tapi aroma menggoda itu menyusup kemana-mana. Sue Yingzu mendongak menjulurkan lidah ularnya. Melalui jendela kaca yang terang, dia melihat Shen Tang dan suami hewan lainnya makan berhadap-hadapan. Pemandangan ini seperti pasangan suami istri biasa yang paling umum di dunia, namun memancarkan kehangatan yang tak terlukiskan. Sue Yingzu mengakui dia selalu berprasangka buruk dan berniat jahat pada Shen Tang. Baginya perubahan Shen Tang beberapa hari ini hanyalah tipuan manis belaka. Tapi di benaknya tak henti-hentinya teringat tatapan mata Shen Tang yang tegas dan lembut hari itu. Sue Yingzu mengibas ekornya dengan kesal, memukul kulit pohon hingga berbunyi keras. Melihat orang-orang di dalam rumah tidak memperhatikannya, dia pura-pura tidak peduli, tapi sorot matanya sedikit meredup. Dia menyelinap ke dalam hutan dan menghilang.
Sentang sedang makan dengan nikmat, tiba-tiba teringat masih kurang satu suami hewan. Sue Yingzu memang sehari-hari misterius dan keberadaannya tipis. Lagi pula dia sekarang bukan target penaklukannya. Sentang tidak terlalu memikirkan ular ini, jadi lupa mengirim pesan makan malam keluarga padanya. Ding, selamat tuan rumah, tingkat kesukaan Senli plus 10. Tingkat kesukaan Xiao Jing plus 10. Tingkat kesukaan Lai De plus 10. Tingkat kesukaan Lu Xiao plus 30. Ding, selamat tuan rumah menyelesaikan misi cabang, adakan satu kali pertemuan keluarga yang penuh kasih sayang. Hadiah satu bungkus benih tanaman pangan. Sentang mendengar rentetan notifikasi sistem di benaknya dengan hati gembira. 3 hari kemudian Sentang dan yang lainnya naik ke pesawat luar angkasa yang dikirim ke Kaisaran untuk menjemput mereka. Malam itu untuk merayakan, dia khusus mengajak para suami hewan untuk makan hotpot lagi di pesawat. Dan Xiao Jing serta yang lainnya, demi makanan enak ini, terpaksa menjilat Sentang. Sentang bangga dalam hati, benar-benar berhasil mengendalikan para pria brengsek ini. Xiao Jing kamu pergi cuci sayur. Lai De kamu pergi cairkan daging beku. Sentang memberi perintah. Urat di dahi Xiao Jing berkedut. Kamu menyuruhku mencuci sayur. Iya, kamu yang dimaksud. Seharian cuma makan tidur malas-malasan tidak kerja apa-apa. Xiao Jing menunduk menatap wajah bulat Sentang yang seperti ikan buntal. Cuci sayur ya cuci sayur. Kamu menyuruh tangan tuan besar yang sudah memegang ratusan senjata ini untuk memetik daun sayur dan mencuci sayur. Benar-benar menyia-nyiakan bakat. Lai De melihat Xiao Jing saja patuh pergi mencuci sayur, sudut mulutnya berkedut, terpaksa merendahkan diri pergi mencairkan daging hewan. Saat makan semua orang berkumpul dengan meriah. Sentang tiba-tiba memperhatikan ular putih yang meringkuk diam di sofa, terlihat sangat tidak cocok dengan suasana. Sue Yingzu ini memang tidak pernah ikut kegiatan keluarga. Biasanya entah sembunyi di mana. Setelah naik pesawat dia tidak bisa lari kemana-mana, jadi berubah ke wujud hewan berbaring di sofa, melingkar seperti obat nyamuk bakar. Merasakan tatapan Sentang, mata ungu ular putih itu berkedip. Dia sedikit mengangkat kepalanya. Melihat Sentang buru-buru memalingkan muka, dia diam-diam merayap kembali ke kamar. Sentang berpikir dengan galau, akhirnya tetap menyendok nasi dan mengantarkannya ke sana. Di dalam kamar, Sue Yingzu menunduk menatapnya dengan dingin. Ada apa? Sentang menahan rasa takut di hatinya dan menyodorkan nasi. Setelah naik pesawat aku belum lihat kamu makan. Ini nasi yang disisakan buatmu. Sue Yingzu melirik makanan di tangan Sentang. Matanya bergerak. Aku tidak butuh kamu cari muka padaku. Amarah Sentang langsung naik. Ular bau ini memang pantas kelaparan. Suara Sue Yingzu tidak mengandung emosi apapun. Kamu cukup ingat janjimu hari itu. Yang lain aku tidak butuh. Baik, baik, baik. Ini sudah bertekad mau pisah jalan dengannya. Sentang bersyukur dia sudah memutuskan hubungan penaklukan dengan ular ini, jadi tidak perlu capek-capek menjilatnya lagi. Dia menjejalkan mangkuk ke tangan Sue Yingzu dan berbalik pergi. Mau makan silakan, tidak mau makan buang saja. Tidak ada yang peduli padamu. Sue Yingzu melihat makanan panas di tangannya, lalu menatap punggung Sentang yang pergi. Dia sudah mengikuti betina itu bertahun-tahun, tahu betul sifatnya. Meskipun dia benar-benar membangkitkan bakat memasak, paling-paling cuma lebih enak sedikit dari yang lain. Tidak mungkin seenak pujian Senli dan yang lainnya yang setinggi langit. Tapi setelah Sue Yingzu mencicipi satu suap, ekspresinya terhenti. Lidah ularnya sampai tertahan di bibir lupa ditarik kembali. Memang sangat enak. Ini adalah kelezatan yang belum pernah dia makan seumur hidupnya. Mata Sue Yingzu berkilat suram. Teringat dulu di istana saat dia masih kecil, betina itu setiap hari memerintahkannya memungut sampah di tanah untuk dimakan. Saat itu dia tersenyum berkata budak hina hanya pantas makan ini.
Tapi saat ini Sue Yingzu menatap semangkuk makanan lezat yang panas di tangannya, tatapannya meredup. Sentang, sebenarnya yang mana wajah aslimu? Malam ini sebelum tidur, Sentang menghadapi masalah abad ini. Pesawat ini hanya dilengkapi 3 kamar istirahat. Sedangkan mereka ada 6 orang, termasuk dirinya. Sentang berhitung cermat dan mengusulkan, dia sekamar dengan Lu Xiao dan Xiao Jing, Laide sekamar dengan Sue Yingzu, Sentang sendiri satu kamar. Namun tepat saat itu suara sistem terdengar di benak Sentang. Ding, sekarang merilis misi cabang baru untuk tuan rumah, habiskan malam musim semi dengan keempat suami hewan masing-masing satu malam. Hadiah peta deteksi. Sistem anjing, percaya tidak nona ini sekarang mati bersamamu. Misi yang kamu kasih makin lama makin tidak masuk akal. Cuma menyuruh tuan rumah menghabiskan malam yang indah dengan para suami hewan. Kalian kan pasangan, ini hal yang sangat normal. Tuan rumah semangat, aku percaya kamu bisa menyelesaikan misi ini. Urat di dahi Sentang berkedut hebat. Artinya, dia setidaknya harus tidur di kamar yang sama dengan Sen Li dan yang lainnya semalaman. Sentang buru-buru memanggil Sen Li dan yang lainnya yang sudah bangun hendak pergi, lalu tersenyum canggung. Anu, aku tiba-tiba merasa rencana tadi kurang bagus. Kalian tinggi-tinggi kakinya panjang, berdesakan di satu kamar istirahat terlalu menyiksa kalian. Bagaimana kalau 2 orang satu kamar saja? Wajah Sen Li, Lu Xiao, Xiao Jing, dan Lai De sedikit berubah. Mereka tentu tahu 3 orang satu kamar terlalu sempit. Tapi kalau 2 orang satu kamar, berarti pasti ada 1 orang yang harus sekamar dengan Sentang. Meskipun Sentang sekarang memang sudah berubah baik, tapi itu tidak berarti mereka mau tidur bersamanya. Para suami hewan saling berpandangan, semua melihat ketidakrelaan di mata masing-masing. Xiao Jing malah mengerutkan kening dan mencibir dingin. Kalian rundingkan sendiri. Pokoknya aku mutlak tidak akan tidur sekamar dengannya. Setelah bicara dia langsung pergi, kaburnya cepat sekali. Sentang kesal bukan main. Macan tutul mati ini benar-benar tidak memberinya muka. Lai De mengerutkan kening. Aku tidak biasa tidur dengan betina. Kalian berdua rundingkan saja. Setelah bicara dia juga berbalik pergi. Lu Xiao tidak menolak langsung, tapi wajahnya juga jelas-jelas tidak rela. Sentang menghela napas ringan, terpaksa mengincar rubah licik dulu. Kak Sen Li, masa kamu juga jijik padaku? Sen Li begitu mendengar dia panggil, kakak, kata-kata penolakan pun tidak bisa keluar. Biar aku saja yang tidur denganmu. Setelah sampai di kamar, dia malah mengambil 1 set kasur dan menggelarnya di lantai. Aku tidur di lantai, kamu tidur di kasur. Dia bahkan menjelaskan dengan serius. Kasur ini terlalu kecil, kita berdua tidur terlalu sempit. Lebih baik tidur di lantai. Sentang malas membongkarnya. Rubah licik ini mulutnya manis berbunga-bunga, padahal dalam hati sangat waspada padanya, takut dia diam-diam mengambil keuntungan darinya. Sen Li di paruh pertama malam takut Sentang akan diam-diam naik ke kasur dan berbuat tidak senonoh, jadi dia memaksakan diri melek sampai paruh kedua malam. Melihat betina itu sama sekali tidak ada pergerakan ke arah sana, Sen Li bangun berjalan ke tepi kasur. Melihat Sentang sudah tidur mati seperti babi, sudut mulutnya berkedut. Tiba-tiba merasa dia terlalu banyak berpikir. Keesokan paginya, begitu Sentang membuka mata, suara sistem terdengar di kepalanya. Misi telah selesai 1/4, harap tuan rumah terus berusaha. Sepertinya asalkan berada di satu kamar dengan suami hewan semalaman, selimutan ngobrol murni pun boleh. Sistem anjing ini ternyata masih punya sedikit hati nurani. Kalau harus melakukan itu, gerombolan pria anjing ini pasti akan mencabik-cabiknya. Sentang berpakaian rapi dan datang ke kabin. Lu Xiao sedang menyendok semangkuk sup daging dan menaruhnya di meja. Tidak perlu ditebak sarapan hari ini pasti buatannya. Tidak disangka pria ini benar-benar rajin.
Suasana hati Shen Tang sangat baik, memutuskan memberinya hadiah. Lu Xiao, malam ini kamu tidur denganku ya. Tangan besar Lu Xiao gemetar, hampir menumpahkan sup daging. Xiao Jing di sampingnya menyemburkan tawa. Nyalimu besar juga, mengincar siapa saja boleh, malah berani mengincar Lu Xiao. Dia tidak melemparmu keluar saja sudah bagus. Shen Tang melotot tajam pada macan tutul mati ini. Dia banyak omong sekali. Tapi dalam hati dia juga bingung. Lu Xiao tidak punya perasaan padanya maupun pada pemilik asli. Dia dipaksa masuk semata-mata karena keluarga Lu setia pada keluarga kerajaan. Kedua keluarga menikah turun-temurun untuk memperkuat kekuasaan. Bisa dibilang Lu Xiao hanya akan menikah dengan pewaris masa depan kekaisaran. Dan sekarang status putri Shen Tang sudah dicabut. Pemeran utama wanita Shen Qingli yang jauh di kekaisaran adalah penerus kekaisaran masa depan. Jika tidak ada halangan, setelah Lu Xiao kembali ke kekaisaran, dia akan mencari kesempatan bicara pembatalan pertunangan dengannya. Bagaimanapun keduanya hanya suami istri di atas kertas. Di saat genting seperti ini, dia pasti tidak mau berhubungan lebih jauh dengannya. Shen Tang berdeham. Bagaimana kalau begini? Kalian giliran saja. Setiap orang menemaniku satu malam. Adil tidak memihak siapapun. Lu Xiao menatap Shen Tang dalam-dalam. Meskipun dalam hati agak menolak, tapi teringat semalam dia dan Shen Li tidak membuat keributan aneh-aneh. Sepertinya akan aman-aman saja. Alis Xiao Jing berkerut kencang. Wanita gemuk ini mimpi ya. Masih ingin mereka semua menemaninya satu malam. Pokoknya kalau giliran dia akan mati-matian menolak pergi. Si gemuk bisa apa padanya. Laide melihat dua orang ini diam saja, mata biru cerahnya berkilat heran, lalu menelan kembali kata-kata ejekannya. Ketiganya berekspresi beda-beda, entah apa yang dipikirkan. Shen Tang tersenyum sambil tepuk tangan. Karena kalian diam saja, aku anggap kalian setuju ya. Malam ini mulai dari... Jari Shen Tang berputar satu lingkaran, memutuskan memilih yang lunak dulu. Mulai giliran Lu Xiao. Lu Xiao mengangguk diam, tanda setuju. Malam itu Lu Xiao sama seperti Shen Li tidur di lantai, membiarkan Shen Tang tidur di kasur. Keesokan paginya bangun, sistem mengingatkan progres misi naik jadi 50%. Hari ketiga giliran Laide. Tanpa kejutan malam itu Laide juga menggelar kasur di lantai. Tapi Pangeran Duyung yang agung ini bukan menggelar untuk dirinya sendiri. Dia dengan sombong memerintah. Pangeran ini cuma biasa tidur di kasur, kamu tidur di lantai. Sudut mulut Shen Tang berkedut hebat. Baik, 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 cuma kamu yang spesial, cuma kamu yang manja. Dia kulitnya tebal dagingnya banyak. Tidur di lantai ya tidur di lantai, bukan masalah besar. Laide melihat Shen Tang benar-benar penurut pergi tidur di lantai, mata biru cerahnya berkilat kaget. Dia mengatupkan bibir. Malam ini kamu tidak boleh naik ke kasurku, kalau tidak aku lempar kamu keluar. Wajah Shen Tang kembung karena marah seperti ikan buntal. Yang model sepertimu, dilihat juga tidak ada dagingnya. Sifat kalah sama Shen Li, badan kalah sama Lu Xiao. Aku buta kalau naksir kamu. Shen Tang, coba ulangi lagi kalau berani. Wajah Laide seketika dingin. Soal tampang soal status, mana mungkin dia kalah dari para suami hewan itu. Cih, kalau berani ayo taruhan. Lihat aku malam ini sentuh kamu atau tidak. Nona ini tidak tertarik sama anjing kurus. Wajah Laide seketika menjadi lebih dingin dan menakutkan, rasanya ingin mencincangnya ribuan kali. Saat itu sistem memberi peringatan darurat. Tuan rumah cepat berhenti memprovokasinya. Tingkat kesukaan yang susah payah dikumpulkan bakal turun lagi. Shen Tang berhasil diancam, buru-buru masuk ke dalam selimut membelakangi dia. Laide menatapnya dengan tatapan membunuh sejenak, baru berbaring kembali ke kasur. Keduanya saling menganggap satu sama lain sebagai udara, dan melewati malam dengan aman.
Malam keempat, akhirnya giliran Xiao Jing. Dua orang itu saling melotot. Xiao Jing berbalik hendak buka pintu kabur. Malam ini kamu tidur sendiri di sini, aku tidur di lantai restoran. Tidak boleh. Kamu diam di kamar dengan patuh, tidak boleh kemana-mana. Sentang buru-buru lari menghalanginya, merengek dan memaksa. Kalau kamu ke restoran aku juga ke restoran. Pokoknya kita berdua malam ini harus berada di tempat yang sama. Mata emas tajam Xiao Jing berkilat berbahaya. Dia tersenyum mengejek, mengangkat Sentang seperti mengangkat anak ayam, melangkah lebar menuju restoran. Kulihat kulitmu gatal ya. Dasar macan tutul mati lepaskan aku. Sentang meronta sekuat tenaga. Wajah Xiao Jing tidak sabar. Dasar gemuk bau, lihat saja aku sekarang lempar kamu dari pesawat. Gadis itu pertama kali menghabiskan malam indah bersama suami hewan yang sangat tampan, namun tak disangka pria itu lari seperti melihat hantu sambil berteriak bahwa dia lebih baik dikebiri daripada berada di satu ruangan dengan gadis itu. Namun, tepat ketika Sentang yang tidak menyerah ingin menyeretnya paksa kembali ke kamar, kapal itu tiba-tiba meledak dan jatuh secara tidak terduga. Ketika Sentang membuka matanya lagi, dia ternyata jatuh di semak-semak. Di hadapannya berdiri seekor macan kumbang hitam yang kekar dan ramping. Wajahnya seketika pucat karena ketakutan dan hendak lari. Lari apa? Otakmu rusak karena jatuh. Mata emas macan kumbang itu menatap lurus ke arah Sentang. Ekspresi jijik ini sangat familiar bagi Sentang. Itu adalah suami hewan macan kumbang, Xiao Jing. Ternyata kamu. Aku kira macan kumbang liar yang mau memakanku. Cih, dengan lemakmu yang setebal ini, kalau dimakan takutnya malah kena perlemakan hati. Sentang malas meladeninya. Saat menunduk, dia baru menyadari betis kanannya tergores sesuatu entah apa. Mata emas Xiao Jing berkilat. Tumben sekali dia berbaik hati berkata, aku seret kamu. Sentang menatap macan kumbang mati itu dengan curiga. Bukankah orang ini punya misofobia, takut kotor, terhadap betina? Mana mungkin dia berbaik hati menyeretnya jalan? Jangan-jangan dia sengaja mau mengerjainya. Sentang menggembungkan pipinya, malas meladeni selera humor buruknya. Dia berbalik dan terus berjalan dengan terpincang-pincang. Xiao Jing melihat sikap keras kepalanya, entah kenapa merasa kesal. Dulu wanita gemuk ini berharap bisa menempel padanya setiap hari, sekarang malah berani mengabaikannya. Dia menggertakkan gigi gerahamnya. Ekor macan kumbang yang tebal dan panjang melilit pinggang Sentang, langsung mengangkatnya ke punggung. Dia mendengus dingin mengejek. Lagi begini masih sok jual mahal. Biasanya kan paling jago mengganggu orang. Sentang yang tiba-tiba diangkat ke punggung macan kumbang hitam itu tertegun dan mengedipkan mata. Kemudian sudut bibirnya melengkung. Makanannya selama ini tidak sia-sia. Akhirnya hati nurani bocah bau ini muncul juga. Kita sepertinya sudah meninggalkan tempat pengasingan. Ini sepertinya hutan primitif di perbatasan kekaisaran. Di dekat sini seharusnya ada orc yang tinggal. Kita cari tempat istirahat dulu. Oh iya, Senli dan yang lainnya tidak apa-apakan. Aku sudah kirim lokasi ke mereka secara bersamaan. Seharusnya tidak lama lagi mereka berempat bisa menyusul ke sini. Aku merasa serangan di pesawat itu agak aneh. Menurutmu apakah ada orc yang diam-diam mengincarku? Adalah kamu, bukan kami. Dulu di kota kerajaan kamu menyinggung banyak orc. Mungkin mereka tahu kamu sudah dibebaskan, jadi diam-diam ingin membunuhmu. Mata emas Xiao Jing yang dalam memancarkan aura dingin yang tajam. Jika wanita gemuk ini benar-benar mati karena kecelakaan suatu hari nanti, dia memikirkannya ternyata merasa agak sesak. Emosi aneh ini membuat Xiao Jing sendiri bingung. Cih, pasti karena wanita gemuk ini bisa membuat makanan enak yang bikin ngiler. Kalau dia mati, dia tidak akan bisa makan lagi. Jadi dia tidak boleh membiarkannya mati, harus menjaga nyawa kecilnya. Berpikir demikian, Xiao Jing merasa telah menemukan alasan yang masuk akal untuk tindakannya. Sudut mulut Sentang berkedut hebat.
Pemilik asli ini benar-benar jago cari mati. Dulu sebagai putri kekaisaran, dia berbuat jahat setiap hari. Dan justru karena adanya pemilik asli sebagai betina jahat pembanding, pemeran utama wanita Shen Li begitu naik tahta langsung mendapatkan hati seluruh rakyat kekaisaran. Shen Tang tiba-tiba punya firasat, hari-harinya setelah kembali ke kekaisaran mungkin akan lebih sulit daripada di tempat perlindungan. Entah berapa lama mereka berjalan, langit mulai memutih. Saat itu di benak Shen Tang tiba-tiba terdengar suara notifikasi sistem. Ding, selamat tuan rumah menyelesaikan misi, menghabiskan satu malam indah dengan masing-masing suami hewan. Hadiah peta deteksi. Ternyata musibah membawa berkah. Shen Tang gembira dalam hati, segera mengeluarkan peta deteksi hadiah dari tas sistem. Dia memperhatikan ada tanda kota berwarna abu-abu muda belasan kilometer di depan. Shen Tang dengan semangat menepuk kepala macan kumbang. Kamu lihat persimpangan jalan sebelah kiri itu, sepertinya ada jejak kaki yang ditinggalkan orc. Kita jalan ke arah sana. Xiao Jing pun mengikuti arah yang ditunjuknya menuju persimpangan kiri. Setelah berjalan beberapa kilometer, mereka benar-benar melihat sebuah kota di kaki gunung. Ding, selamat tuan rumah, tingkat kesukaan Xiao Jing bertambah 10. Namun belum sempat Shen Tang senang, dia mendengar suara sistem lagi. Ding, sekarang merilis misi cabang baru untuk tuan rumah, harap tuan rumah berciuman dengan salah satu suami hewan. Batas waktu misi dalam 24 jam. Hadiah kekuatan penyembuhan tingkat dasar. Shen Tang hampir jatuh dari punggung macan kumbang. Misi yang diberikan sistem anjing ini makin lama makin tidak masuk akal. Saat ini Shen Li yang tingkat kesukaannya paling tinggi saja tidur satu ranjang pun tidak mau, apalagi ciuman. 3 suami hewan lainnya lebih mustahil lagi. Dan sekarang suami hewan lain tidak ada di sisinya, masa dia harus ciuman sama Xiao Jing. Tapi meskipun misi yang diberikan sistem anjing kali ini sangat tidak masuk akal, hadiahnya sangat menggiurkan. Di dunia kiamat seperti ini, kekuatan penyembuhan sangat berharga. Jika dia membangkitkan kekuatan penyembuhan, itu bisa jadi kartu as untuk menyelamatkan nyawa. Xiao Jing membawanya ke gerbang kota. Di sana ada 5 atau 6 penjaga orc yang tinggi dan kekar sedang memeriksa orc yang masuk satu persatu. Namun saat para penjaga melihat informasi identitas Shen Tang, mereka langsung heboh. Anda adalah mantan putri kekaisaran, Nona Shen Tang. Shen Tang terkejut. Ini pun dikenali. Tuan rumah, status putri pemilik asli memang sudah dicabut, tapi nama besarnya di kekaisaran tidak ada yang tidak tahu. Cuma mendengar 2 kata, Shen Tang, saja sudah cukup membuat para orc ketakutan dan lari terbirit-birit. Mendengar itu sudut mulut Shen Tang berkedut. Dia berusaha menunjukkan senyum ramah. Benar, itu aku. Namun orc itu melihat senyumnya malah menggigil hebat, buru-buru mengembalikan dokumennya dan membukakan pintu. Orc lain di sana juga berekspresi macam-macam. Ada yang bingung, takut, jijik, dan acuh tak acuh. Dan karena Shen Tang serta Xiao Jing bukan penduduk kota, jadi mereka hanya bisa menyewa rumah tua yang rusak di pinggiran kota paling luar. Setelah selesai mengurus sewa rumah, suara sistem terdengar lagi di benaknya. Jarak batas waktu misi tinggal 3 jam. Harap tuan rumah segera bertindak. Tidak ada cara lain. Shen Li yang tingkat kesukaannya paling tinggi belum kembali, jadi terpaksa menjadikan macan tutul ini korban. Shen Tang menyerbu ke kamar mandi, menggosok daki dan mandi sebersih-bersihnya, bahkan sikat gigi selama 1 jam. Lalu dia menggunakan semua hadiah obat penumbuh rambut dan 1 kali kesempatan perbaikan fitur wajah dari sistem. Kali ini dia menggunakan kesempatan perbaikan fitur wajah pada mulutnya, membuat bibir kelopak bunga yang cantik untuk dirinya sendiri. Lalu dia mengoleskan sebotol penuh obat penumbuh rambut ke kulit kepalanya. Dengan cepat rambutnya yang tadinya tipis dan lepek berubah menjadi rambut panjang putih yang lebat dan berkilau. Selamat tuan rumah, nilai penampilan tambah 12. Sekarang halaman informasi pribadi tuan rumah telah diperbarui. Tuan rumah, Shen Tang.
Usia, 24. Penampilan, 63, cantik menawan. Tubuh, 80,5 kg, gemuk sedang. Skill, kekuatan spiritual, tidak ada kekuatan elemen tanah, teknik menyusup tanah. Sentang mengelus dagunya. Dirinya yang sekarang meskipun bukan wanita cantik jelita, tapi setidaknya tidak akan membuat Xiao Jing jijik sampai ingin membunuhnya, kan? Peringatan untuk tuan rumah, jarak batas waktu misi tinggal 19 menit lagi. Sentang tidak sempat berpikir panjang. Dia memaksakan diri melembutkan suara. Xiao Jing, anu, bisakah kamu bantu ambilkan handuk? Kamu ini banyak maunya. Mandi saja bisa lupa bawa handuk. Bodoh sekali. Sudahlah. Sentang menahan marah. Macan tutul mati ini benar-benar tidak bisa bicara baik-baik. Selanjutnya Xiao Jing yang datang mengantar handuk melihat pintu kamar mandi dibuka hati-hati sedikit. Dari celah pintu keluar sebuah tangan kecil yang gemuk. Di bawah sorotan lampu terlihat putih dan mulus. Xiao Jing tidak tahan untuk tidak melihat dua kali. Namun tepat pada saat Xiao Jing menyerahkan handuk, pintu kamar mandi tiba-tiba didorong terbuka. Segera setelah itu terlihat sesosok tubuh gemuk menerjang ke arahnya. Pupil mata Xiao Jing mengecil. Dia yang bertahun-tahun bertempur di medan perang memiliki reaksi dan kelincahan yang jauh di atas Sentang. Sentang melihat pria di depannya menghilang dalam sekejap mata. Dia mendongak dengan bengong. Xiao Jing sudah mundur beberapa meter jauhnya, bersedekap dada menatapnya dengan santai. Kamu mau apa lagi? Dia bisa mau apa lagi? Tentu saja mau memanfaatkan momen terpeleset untuk mendekat dan menciumnya. Tidak disangka gerakan pria anjing ini begitu cepat. Dia bahkan belum menyentuh sehelai bulu macan tutulnya. Maaf, lantainya licin sekali. Tadi kakiku terpeleset. Aku tidak sengaja. Sebaiknya begitu. Kalau kamu berani macam-macam lagi, aku lempar kamu keluar untuk makanan serigala. Sambil bicara, tatapan peringatan Xiao Jing menyapu dingin ke arahnya. Lalu matanya berkilat heran. Wanita gemuk ini kenapa sepertinya jadi lebih cantik. Tidak hanya rambutnya jadi lebih lebat, tapi juga bibirnya terlihat sangat merah dan basah. Sentang melihat Xiao Jing menatapnya lurus-lurus, hatinya sangat bangga. Dia memilih rambut panjangnya dengan jari, maju 2 langkah dan sengaja bertanya dengan manja. Xiao Jing, menurutmu aku bagaimana? Ork itu mendengar pertanyaannya, sedikit menyipitkan mata. Mata emasnya berkilat geli, bibirnya bergerak datar. Lumayanlah. Apa? Senyum bangga Sentang membeku di wajahnya, hampir meledak marah. Mulut macan tutul ini benar-benar tidak bisa mengeluarkan gading gajah kata-kata bagus. Tuan rumah semangat, jarak misi berakhir tinggal kurang dari 10 menit. Kalau kamu gagal menaklukkan macan tutul ini, misi akan gagal. Urat di dahi Sentang berkedut. Matanya berputar, lalu tersenyum lembut. Xiao Jing, bantu aku keringkan rambut ya. Tanganmu sendiri buntung. Sentang memaki dalam hati. Macan tutul bau ini benar-benar pria kaku, sama sekali tidak bisa bicara manis. Tapi di permukaan dia tetap berpura-pura lembut. Waktu lompat dari pesawat tanganku kan terluka. Xiao Jing tidak curiga, hanya menggerutu merepotkan, tapi tangan dan kakinya gesit mengambil pengering rambut dan berjalan mendekat. Kemudian dia langsung menjambak rambut Sentang. Pengering rambut dinyalakan ke tingkat maksimal, meniup dengan kencang. Sentang melihat dirinya di cermin hampir ditiup jadi singa. Sudut mulutnya berkedut hebat. Cepat ambil tindakan. Tinggal 3 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi. Kurang dari 30 detik lagi. 20 detik. 10 detik. 4, 3, 2. Di detik terakhir, Sentang tidak sempat berpikir banyak. Didorong naluri dia menoleh dan menciumnya. Xiao Jing sedang fokus mengeringkan rambutnya, kewaspadaannya turun ke titik terendah. Sama sekali tidak menyangka Sentang akan tiba-tiba menciumnya. Pupil mata emasnya tiba-tiba mengecil, tubuhnya kaku membatu. 3 detik kemudian, dia tersentak sadar. Sentang, kamu cari mati.
Namun sejak detik dia mencium tadi, Sentang sudah mengerahkan tenaga seperti mau reinkarnasi lari kembali ke kamar, menutup pintu dan menguncinya dalam satu gerakan. Sentang, kulihat kamu benar-benar bosan hidup. Xiao Jing yang sudah sadar buru-buru pergi membuka pintu, tapi ternyata pintunya dikunci. Mata emasnya yang tajam membara karena marah. Wanita gemuk ini berani mencuri ciuman darinya. Pantas saja tadi dia bertingkah aneh, ternyata sedang merencanakan pencurian ciuman. Sementara Sentang yang sembunyi di kamar melihat tingkat kesukaan Xiao Jing di panel turun drastis hingga ke titik beku. Baru saja mau menangis tanpa air mata, tapi tidak disangka tingkat kesukaan Xiao Jing yang hampir jatuh kembali keterhitamkan memantul balik dari dasar, melesat naik. Bahkan setelah tingkat kesukaan kembali ke posisi semula, bar progresnya belum berhenti, malah menembus tahap suka. Mata Sentang penuh keheranan. Jangan-jangan bocah ini luarnya dingin dalamnya panas, suka yang maksa-maksa begitu. Sementara itu Xiao Jing yang berdiri di luar pintu setelah tenang menyentuh bibirnya. Tatapannya penuh arti. Awalnya dia kira dia akan jijik sampai mau muntah. Tapi selain rasa malu dan marah karena digoda, sepertinya tidak sejelek yang dibayangkan. Di benaknya malah terlintas rasa sentuhan sesaat itu. Anehnya lembut, jujur saja rasanya lumayan. Ding, selamat tuan rumah, tingkat kesukaan Xiao Jing melonjak. Sudah mencapai tahap suka, hadiah untuk tuan rumah 100 kantong pupuk khusus. Ding, selamat tuan rumah menyelesaikan misi cabang, berciuman dengan salah satu suami hewan. Hadiah kekuatan penyembuhan tingkat dasar. Dengan satu pikiran Sentang, telapak tangannya segera memancarkan cahaya hijau perak. Bagus sekali, kali ini untung besar. Sentang tersadar, mendengar di luar pintu tidak ada suara lagi, jadi dia berbaring kembali di kasur berniat tidur cantik dulu. Tapi tidak lama kemudian, dari luar pintu terdengar lagi langkah kaki yang mantap. Sentang, keluar. Astaga, bukankah cuma cium sekali? Orang ini kenapa tidak ada habisnya? Sentang takut pria gila ini akan mendobrak pintu masuk, jadi dia buru-buru lompat dari kasur, memindahkan semua meja dan kursi yang bisa dipindah di kamar untuk mengganjal pintu. Xiao Jing mendengar suara gaduh di dalam, langsung tahu apa yang dia lakukan. Urat di dahinya berkedut hebat, berkata sambil menggertakkan gigi. Penguasa kota ini ingin bertemu denganmu. Sentang menatap pintu dengan curiga. Kamu bicara yang sebenarnya. Percaya tidak terserah. Kalau kamu tidak pergi aku akan usir orangnya. Mendengar dia bicara begitu, Sentang buru-buru merapikan diri, mendorong pintu dan pergi ke ruang tamu. Benar saja dia melihat seorang orc serigala berambut coklat bertubuh tinggi besar sedang berdiri di sana. Dia berkata dengan hormat, "Halo Nona Sentang, penguasa kota mendengar kabar kedatangan Anda, khusus menyuruh saya mengundang Anda ke kediaman penguasa kota. Ini mau memanggilnya untuk diinterogasi." Sentang agak was-was. Bagaimanapun hal-hal yang dilakukan pemilik asli terlalu memancing kebencian. Dia juga tidak tahu apakah penguasa kota akan mempersulitnya. Tapi yang paling ditakuti Sentang adalah bertemu pembunuh di jalan. Dia tanpa sadar menatap Xiao Jing di samping untuk minta tolong. Tapi teringat ketidaknyamanan di antara mereka berdua, dia jadi canggung. Dia buru-buru menarik pandangannya, berpura-pura tenang. Xiao Jing melirik Sentang dengan dingin. Tentu saja dia paham arti tatapannya itu. Dalam hati dia mencibir, sekarang tahu takut dan mau memohon padanya. Waktu mencuri ciuman nyalinya bukannya besar sekali. Berpikir demikian, tatapannya tanpa sadar jatuh pada bibir Sentang. Dia ingat betul wanita gemuk ini dulu bibirnya pucat, kering, dan tidak bertenaga. Tapi sekarang bibirnya basah dan merah, sangat cantik dan menggoda. Bibir tipis Xiao Jing terkatup rapat, tanpa sadar ingin mencicipinya lagi. Saat menyadari pikiran konyol yang muncul di benaknya, wajahnya seketika menjadi suram dan aneh. Sialan, dia benar-benar gila, ternyata bisa punya pikiran seperti itu pada wanita gemuk ini. Sentang melihat Xiao Jing menatap bibirnya lurus-lurus,
menelan ludah dengan keras. Macan tutul bau ini jangan-jangan mau balas dendam memotong bibirnya. Nona, apakah ada masalah? Kalau tidak nyaman, saya bisa lapor dulu ke penguasa kota. Ork serigala melihat keduanya saling tatap tanpa bicara, bertanya dengan canggung. Xiao Jing tersadar, melangkah lebar ke depan beberapa langkah, memiringkan tubuh dan melirik dingin pada Sentang. Sedang apa berdiri bengong di situ? Cepat ikut. Sentang tidak menyangka macan tutul ini ternyata tidak mendendam dan bersedia mengawalnya, jadi dia buru-buru mengikutinya. Sesampainya di kediaman penguasa kota, Xiao Jing menunggu di halaman. Sentang berjalan masuk ke dalam rumah sendirian. Terlihat seekor ork singa parubaya yang tampan sudah menunggu lama. Entah bagaimana Nona Sentang bisa terdampar di kota Luye yang terpencil ini. Sentang tentu saja bisa melihat ketidaksukaan pihak lawan. Dia menceritakan kronologinya, lalu menjamin. Penguasa kota, tenang saja, kami hanya menumpang beberapa hari, mutlak tidak akan banyak mengganggu. Semoga Nona menepati janji. Kota kecil kami ini tidak bisa menampung orang besar seperti Anda. Tentu saja, saya dan beberapa suami hewan terpisah di jalan. Begitu orang-orang kami berkumpul, kami akan segera meninggalkan kota Luye. Namun penguasa kota tidak memberinya wajah. Kota Luye tidak menyambut orang luar. Saya paling banyak hanya memberi Anda waktu 5 hari. 5 hari kemudian jika orangnya belum datang pun, silakan Nona tinggalkan tempat ini. Hati Sentang agak kesal, tapi juga tidak bisa banyak bicara, supaya penguasa kota tidak semakin membencinya. Setelah mengangguk setuju, dia pun pergi. Dalam perjalanan pulang, para ork yang melihat Sentang lewat menghindar. Plak, entah dari mana terbang sebuah batu kecil tiba-tiba mengenai punggung Sentang. Sentang berbalik dan melihat beberapa anak ork kurus tak tahu kapan mengikuti di belakangnya. Tangan mereka menggenggam banyak batu. Betina jahat keluar dari kota Luye. Pengkhianat yang bersekongkol dengan pemberontak. Semua gara-gara kamu, banyak ork tidak bersalah mati. Usir dia, usir dia. Anak-anak ork ini semakin memaki semakin bersemangat, lalu memungut batu lagi hendak melempar ke arah Sentang. Xiao Jing dengan wajah suram menerjang maju, menangkap anak harimau yang memimpin, dan menamparkan pantatnya dengan keras. Plak! Bocah tengik, kulit kalian gatal ya. Ork secara alami takut pada yang kuat. Anak-anak ork ini ketakutan sampai menangis meraung-raung oleh aura kuat yang dipancarkan Xiao Jing. Anak harimau yang memimpin wajahnya merah padam karena malu, tapi mulutnya tidak mau kalah. Dia menggigit lengan Xiao Jing yang berotot kencang. Seperti menggigit lempengan baja, giginya hampir rontok. Seketika dia menangis keras. Wajah Xiao Jing menjadi hitam. Bocah tengik masih berani nangis. Lihat saja bapak panggil orang tuamu ke sini buat kasih pelajaran. Namun tepat saat itu Sentang berjalan mendekat, wajahnya rumit berkata. Sudahlah, bukan masalah besar. Lepaskan mereka. Xiao Jing menatapnya dengan aneh. Tidak menyangka dia akan sebaik ini. Kalau dulu, anak-anak ork ini berani menghinanya di jalan, dia pasti sudah mengamuk. Dia benar-benar beda dari dulu. Mata Xiao Jing berkilat, tapi tidak banyak bicara. Dia melempar anak harimau itu begitu saja. Saat mendarat, anak itu berubah ke wujud manusia dan lari terbirit-birit bersama teman-temannya, tapi tidak lupa meninggalkan beberapa kalimat makian kasar. Sentang memijat keningnya yang sakit. Ingatan yang ditinggalkan pemilik asli tidak lengkap. Baru saja disebutkan oleh anak-anak itu, dia jadi teringat sedikit. Pemilik asli sangat iri pada pemeran utama wanita Shen Li yang merebut segalanya darinya. Demi menjebak pemeran utama wanita, dia diam-diam bersekongkol dengan pasukan pemberontak, membocorkan rahasia militer, menyebabkan pasukan elit kekaisaran musnah total. Mayat rakyat ork yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti gunung, darah mengalir seperti sungai. Jadi sekarang seluruh kekaisaran sangat ingin dia mati untuk menebus dosa rakyat yang mati mengenaskan. Sentang semakin dipikir semakin merasa tak habis pikir dengan pemilik asli.
Merasakan perutnya agak lapar, dia buru-buru kembali ke tempat tinggal untuk menyiapkan makan siang. Aroma nasi yang samar menyusup keluar dari celah jendela, terbawa angin melayang semakin jauh. Ork beberapa kilometer jauhnya pun menciumnya. Mereka mengikuti aroma itu mencari ke sana. Rumah itu kan tempat tinggal Sentang yang terkenal jahat. Aroma nasi ini kenapa bisa berasal dari halamannya? Orang-orang penasaran, tapi tidak ada yang berani ke sana memeriksa. Sentang keluar untuk membuang air, melihat di halaman ada beberapa anak kecil yang mengintip. Mereka kurus kering, bulu di badan mereka kotor dan jarang. Tipe seperti ini adalah anak ork yang orang tuanya meninggal dan ditelantarkan. Nantinya kalau tidak mati kelaparan ya mati karena sakit, jarang ada yang bisa hidup sampai dewasa. Memikirkan hal ini, Sentang kembali ke dapur mengambil sebaskom sup daging, berniat memberi makan anak-anak malang ini. Namun begitu anak-anak ork itu melihat Sentang berjalan ke arah mereka, bulu kuduk mereka berdiri semua, lari terbirit-birit seperti melihat hantu. Sentang mengusap hidungnya dengan canggung. Apa dia semenakutkan itu? Saat itu Xiao Jing juga berjalan mendekat, menyilangkan kaki. Kenapa? Kamu mau kasih makan anak-anak itu? Sayang sekali mereka lihat kamu langsung lari. Segera setelah itu dia menjejalkan sup daging di tangannya ke pelukan Xiao Jing, memanyunkan bibir. Mereka tidak percaya padaku, pasti akan percaya padamu. Kamu pergi kasih makanan ini ke mereka. Tidak boleh curi makan di jalan. Xiao Jing tersenyum miring. Kamu serius mau kasih makanan ini ke anak-anak itu? Siapa tahu di antara mereka ada yang pernah memakimu. Tidak masalah. Maki ya maki saja, dagingku juga tidak kurang satu potong. Lagi pula hal-hal yang kulakukan dulu memang pantas dibenci orang dan anjing. Harus banyak berbuat baik baru bisa membuat orang lain perlahan mengubah pandangan terhadapku. Namun begitu kata-kata itu keluar, Xiao Jing tiba-tiba mendekat, telapak tangannya yang panjang mencengkeram wajah Sentang, tersenyum jahat penuh arti. Kamu ternyata bisa berbaik hati. Benar-benar tidak seperti kamu, Sentang, perubahanmu belakangan ini terlalu besar. Kadang aku benar-benar curiga tubuhmu ini apakah sudah ganti isi. Bertemu dengan mata emas pria itu yang tajam dan dominan, jantung Sentang berdegup kencang. Dia menekan kepanikan di hati, menepis tangan Xiao Jing dengan dingin. Aku sudah bilang aku mau bertobat. Dulu aku melakukan begitu banyak hal bodoh, aku juga sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi aku sudah sadar, mau menebus dosa diriku yang dulu. Kamu mau percaya atau tidak terserah. Mata Xiao Jing menatapnya dalam-dalam, mendengus dingin, tapi tidak banyak bicara lagi. Dia memeluk panci sup daging dan meninggalkan halaman. Ding, selamat tuan rumah. Tingkat kesukaan Xiao Jing melonjak 30. Sentang terkejut. Dia memberi makan anak-anak ork itu apa hubungannya dengan dia? Mungkinkah kebaikannya menyentuh hati macan tutul ini? Tuan rumah jangan kepedean. Hanya saja anak-anak terlantar ini mengingatkan Xiao Jing pada masa kecilnya sendiri. Dia juga berasal dari daerah kumuh. Waktu kecil memungut makanan dari tong sampah, sering mendapat tatapan dingin dari bangsawan. Dan tuan rumah adalah satu-satunya betina dalam pengetahuannya yang mau mengulurkan tangan pada anak ork terlantar. Langkah tuan rumah ini benar-benar ahli menyerang pertahanan hatinya. Tidak sia-sia tuan rumah yang aku pilih. Sudut mulut Sentang berkedut. Dia sama sekali tidak berpikir sejauh itu. Namun baru saja Sentang mau berbalik masuk rumah untuk memasak lebih banyak makanan, di benaknya tiba-tiba terdengar alarm sistem. Tuan rumah awas, cepat menghindar, ada yang menyerang. Hampir sedetik sebelum pisau membacok Sentang, Sentang membungkuk dan berguling di tanah menghindari serangan mendadak itu. Ork serigala itu melihat satu serangan gagal, dengan mata merah menyerangnya lagi. Sentang ketakutan setengah mati, berteriak minta tolong, merangkak bangun dengan panik dan lari kencang menuju gerbang halaman. Tapi tidak disangka ork serigala itu tertawa dingin, mengangkat satu jari. Sebatang tanaman merambat keluar dari tanah,
melilit pergelangan kaki Sentang seperti ular berbisa, menariknya jatuh ke tanah. Pelacur, hari ini aku akan menghabisimu demi membasmi kejahatan di dunia. Sentang ketakutan sampai bodoh, bahkan tidak bisa berteriak. Tepat pada saat itu, dari langit terdengar suara pekikan elang yang menggetarkan dunia. Segera setelah itu ork serigala terhempas oleh bila angin, menabrak tembok dengan keras dan memuntahkan darah. Seekor elang emas raksasa yang dingin dan gagah menukik mendarat, berubah menjadi seorang pria dengan tubuh yang sangat tinggi dan unggul. Siapa lagi kalau bukan Lu Xiao? Terluka tidak? Lu Xiao menatapnya datar, sedikit mengerutkan kening. Sentang buru-buru menggelengkan kepala. Aku tidak apa-apa. Lu Xiao melangkah lebar menghampiri, menekan ork serigala itu ke hadapannya. Mau langsung dibunuh. Sentang menatap ork yang menatapnya dengan mata merah menyala, mengatupkan bibir. Kenapa kamu mau membunuhku? Dasar pelacur masih punya muka bertanya. Adikku mati gara-gara kamu. Gara-gara kamu membocorkan rahasia militer, pasukan mereka musnah semua. Aku mau membunuhmu untuk membalaskan dendam adikku. Sentang kira-kira mengerti adik ork ini mungkin tentara di salah satu pasukan. Karena pemilik asli membocorkan rahasia medan perang, dikepung dan dibantai abis oleh pasukan pemberontak. Lu Xiao melihat ork itu emosional, mengerutkan kening. Tidak perlu dibiarkan hidup, bunuh saja langsung untuk menghilangkan masalah di kemudian hari. Tapi Sentang tahu orang ini hanya ingin membalas dendam adiknya, bukan orang jahat besar. Sudahlah, lepaskan dia. Mata emas Lu Xiao berkilat kaget. Gerakan meronta ork serigala itu juga terhenti, tapi dia tetap menatap Sentang dengan garang. Sentang berkata dengan wajah dingin. Secara terbuka membunuh betina, tindakanmu ini bisa dihukum mati. Hari ini aku mengampuni nyawamu, anggap saja sebagai ganti nyawa adikmu. Aku tidak berhutang lagi padamu. Tapi jika ada lain kali, aku tidak akan melepaskanmu. Wajah ork serigala itu terpaku. Mungkin karena tidak tahu harus berekspresi apa, akhirnya dia hanya bangun, menatap Sentang dengan tatapan rumit, lalu berbalik pergi dengan terpincang-pincang. Saat itu Lu Xiao sepertinya menyadari perubahan wajah Sentang, menatapnya dalam-dalam cukup lama. Tapi dia tidak banyak bicara. Kamu sedang memasak ya, kebetulan aku sudah kembali, kamu istirahatlah. Lu Xiao masih sangat sopan. Sambil bicara dia berjalan ke dapur dengan gaya meyakinkan untuk mencuci sayur dan memotong daging. Saat itu tiba-tiba dia melihat benda berwarna merah muda tergantung di dinding. Ini apa? Ini celemek. Dipakai di depan dada saat masak bisa mencegah minyak kena baju. Di dunia hewan tidak ada benda bernama celemek. Yang ini pun dibuat Sentang dari baju bekas. Ini lumayan praktis. Lu Xiao mengangguk setuju. Dia mengambil celemek dan mengikatnya di pinggang. Suara Sentang tercekat di tenggorokan. Pria berotot baja memakai celemek pink. Otot-otot besar itu terlihat sangat padat dan kencang, bahkan samar-samar terlihat tonjolannya. Mata Sentang berbinar, tidak bisa menahan diri menelan ludah. Benar-benar tipe suami idaman. Cari suami memang harus yang begini. Bisa di medan perang, bisa di dapur. Tangan kiri pegang pistol, tangan kanan pegang spatula. Yang penting ganteng, sifatnya stabil. Kecuali tidak suka padanya, semuanya bagus. Xiao Jing pulang dan melihat Sentang sedang menatap Lu Xiao dengan tatapan mesum. Tangan kecilnya menopang dagu, wajahnya penuh kekaguman dan kesukaan yang memabukkan. Mata emasnya menyipit berbahaya. Dia melangkah lebar ke depan, mengangkatnya seperti mengangkat anak ayam. Tuan besar ini mengejar hewan-hewan nakal itu setengah hari. Kamu di rumah santai-santai saja ya. Sudah gemuk begini tidak tahu banyak olahraga. Malas sekali kamu. Bangun, kerja. Sentang yang sedang asyik melihat pria tampan, tiba-tiba ditarik turun dari sofa olehnya. Dia marah karena malu dan menepis tangannya. Bocah bau, kamu sakit ya? Tubuh lemahmu yang jalan 2 langkah saja ngos-ngosan itu masih berani bilang aku sakit.
Lu Xiao melihat mereka saling ejek, wajahnya menunjukkan ekspresi penuh arti. Di antara kelima suami hewan, Xiao Jing yang paling membenci Sentang. Tapi setelah kembali kali ini, Lu Xiao jelas merasakan suasana di antara mereka berdua telah berubah. Entah apa yang dialami mereka berdua saat yang lain tidak ada. Mata dalam berwarna kuning kecoklatan itu berkilat penuh minat. Lu Xiao tidak bisa dibilang membenci Sentang, juga tidak menyukainya. Paling banter cuma agak tertarik. Dia sangat penasaran perubahan menarik apa lagi yang bisa terjadi pada betina ini. 4 hari berlalu dengan cepat. Di malam hari kelima, Shen Li dan Lai Da akhirnya kembali. Kenapa kalian baru sampai malam begini? Ada sedikit masalah di jalan, sudah beres semua. Sambil bicara, mata Shen Li yang dalam jatuh di wajah Sentang, menatapnya cukup lama. Hatinya agak heran, beberapa hari tidak bertemu, kenapa dia sepertinya jadi lebih cantik lagi. Kalian baru sampai pasti lelah kan? Aku panaskan makanan buat kalian. Sentang buru-buru menghindari tatapan menyelidik rubah licik ini, menatap Lai Da di sampingnya. Entah ilusi atau bukan, Sentang merasa wajahnya agak pucat. Dan di tubuhnya ada bau amis darah yang samar. Lai Da, kamu terluka. Parah tidak? Coba kulihat. Wajah Lai Da sedikit berubah, segera mundur 2 langkah, mengatupkan bibir dan meninggalkan kalimat, aku tidak apa-apa, lalu berbalik masuk kamar. Namun saat tidur malam, Sentang bolak-balik tidak bisa tidur. Lai Da adalah target penaklukannya, dia tidak bisa benar-benar membiarkannya. Lagi pula setelah Sentang mendapatkan kemampuan penyembuhan, dia belum menemukan kelinci percobaan untuk eksperimen. Lebih baik dia pergi melihatnya. Tengah malam setelah semua orang tidur, Sentang bangun mengetuk pintu kamar Lai Da. Segera terdengar suara pemuda yang agak lemah dari dalam. Siapa? Ini aku. Kamu terluka? Aku bisa bantu mengobati. Aku masuk bicara denganmu ya. Tunggu sebentar. Terdengar suara berisik dari dalam kamar. Beberapa menit kemudian, Lai Da yang sudah berpakaian rapi baru berteriak, masuklah. Sentang langsung mendorong pintu masuk. Sekilas dia melihat Lai Da setengah berbaring di tempat tidur. Kalau mau antar obat, taruh di meja saja. Obat biasa tidak mempan untuk lukamu, kan? Fisik ras duyung istimewa, menolak obat-obatan biasa. Jadi obat penyembuh luka di pasaran tidak berguna baginya. Telapak tangan Sentang mengumpulkan cahaya hijau tipis, wajahnya memasang senyum lembut. Beberapa hari lalu aku kebetulan membangkitkan kekuatan penyembuhan. Siapa tahu bisa membantu. Lai Da melihat cahaya hijau di telapak tangannya, wajah dinginnya retak. Betina ini ternyata membangkitkan kekuatan penyembuhan juga. Betina di berbagai kekaisaran hampir semuanya membangkitkan kekuatan spiritual. Tidak disangka Sentang selain membangkitkan kekuatan elemen tanah, ternyata juga membangkitkan kekuatan penyembuhan. Bagaimana kamu melakukannya? Cuma kebetulan bangkit 2 hari lalu. Lai Da ragu sejenak, lalu mengatupkan bibir dan berkata dingin. Boleh dicoba. Mendengar itu Sentang buru-buru duduk di tepi tempat tidur, takut sedetik kemudian dia berubah pikiran. Lai Da melihat Sentang mendekat, tubuhnya menolak secara naluriah, memalingkan kepala tidak mau melihatnya. Cepat mulai. Sentang mengangguk, menunduk memindai tubuhnya. Luka kamu di mana? Kamu tanya itu buat apa? Bukankah ork penyembuh bisa mengobati dari jarak jauh? Aku kan baru belajar, belum ada pengalaman praktik. Tentu saja harus lihat lukamu dulu baru bisa mengobati. Lai Da tidak bicara, tapi wajahnya yang putih bersih merona merah. Muka merah buat apa? Cepat perlihatkan lukanya biar aku lihat. Lai Da dengan gelisah mengatupkan bibir. Setelah ragu beberapa detik, dia mengangkat tangan perlahan melepas baju. Oh, lukanya di dada ya. Pantas saja malu begitu. Tapi segera dia membuka baju. Membuka ikat pinggang. Tunggu, sepertinya ada yang tidak beres. Mata Sentang membelalak. Namun setelah Lai Da membuka ikat pinggang, dia perlahan menurunkan celananya.
Ke bawah, sedikit. Sentang melompat bangun dari kasur. Apa yang kamu lakukan? Aku ini warga negara yang taat hukum. Kamu mikir apa sih? Bukankah kamu mau lihat lukanya? Lukaku ada di sini. Sentang ingin menangis tapi tidak ada air mata. Dia cuma punya kekuatan penyembuhan, tapi bukan dokter spesialis penyakit pria. Dia dengan wajah merah mengintip, baru sadar lukanya ternyata ada di perut bagian bawahnya. Laide memelototi Sentang dengan garang. Tutup matamu, tidak boleh lihat. Kalau tidak pangeran ini akan mencungkil bola matamu. Tenang saja, aku tidak punya pikiran macam-macam padamu. Masih kalimat yang sama, aku tidak suka anjing kurus. Laide marah bukan main, tapi sekali napas saja sakit, juga tidak ada tenaga untuk melawannya lagi. Sentang melihat kondisinya yang lemah, takut kalau dia benar-benar mati karena marah, jadi buru-buru mulai mengaktifkan kekuatan. Alis Laide yang berkerut perlahan rileks. Tubuhnya yang sudah lama kedinginan di dasar laut ternyata merasakan kehangatan. Tidak hanya perlahan menyembuhkan luka, tapi juga menyegarkan tubuhnya. Rasanya sangat nyaman, hingga beberapa menit kemudian saat Sentang menarik kembali kekuatannya, dia malah merasa ingin lebih. Laide membuka mata melihat wajah Sentang yang pucat dan lemah, hatinya dibanjiri emosi yang rumit. Dia benar-benar berbeda dari dulu. Ding, selamat tuan rumah, tingkat kesukaan Laide melonjak hingga mencapai tahap suka. Hadiah skill elemen tanah, penyerap oksigen. Ding, sistem mendeteksi lebih dari separuh hubungan suami hewan menembus tahap suka. Selamat tuan rumah memicu misi cabang baru, harap tuan rumah melakukan perkawinan dengan salah satu suami hewan. Waktu misi 3 bulan. Hadiah-hadiah utama misterius. Sentang mendengar misi yang diumumkan sistem, kaget hingga kakinya terpeleset menimpa tepi tempat tidur. Tangan kanannya tepat menekan luka Laide yang baru sembuh. Membuat ork di tempat tidur berteriak kesakitan. Sentang, kamu mau aku impoten ya? Bilang saja langsung. Aku tidak sengaja. Melihat luka di perut Laide terbuka lagi, Sentang buru-buru maju dengan panik untuk mengobatinya lagi. Sementara itu Xiao Jing kebetulan lewat di depan pintu kamar Laide. Mendengar suara aneh samar-samar dari dalam. Itu adalah suara erangan ork jantan. Wajah Xiao Jing menjadi hitam. Dia tidak ingin memergoki jantan melakukan kegiatan tangan, onani, malam-malam begini. Dasar ikan bau, tidak tahu malu, suaranya tidak bisa dikecilkan sedikit. Tapi tepat ketika dia dengan wajah suram hendak pergi dengan langkah lebar, dia tiba-tiba mendengar suara Sentang. Begini sudah lebih enak. Langkah Xiao Jing terhenti, napasnya tertahan. Dia buru-buru berbalik di tengah jalan, menendang pintu hingga terbuka. Dua orang di dalam kaget, serentak menoleh ke arah pintu. Xiao Jing menatap tajam kedua hewan itu, urat di dahinya berkedut hebat. Sentang, sebaiknya kamu beri aku penjelasan yang masuk akal. Betina genit ini 2 hari lalu menggoda dia, lalu dengan tatapan mesum mengintip Lu Xiao masak, malam ini tidak bisa menahan sifat aslinya menggoda ikan bau ini. Benar-benar wanita gampangan. Sentang menatap Xiao Jing dengan wajah bingung. Apa yang perlu dijelaskan? Keributan di sini juga membangunkan orang lain. Shen Li berjalan mendekat melihat pemandangan ini. Senyum di wajahnya juga tidak bisa bertahan. Lu Xiao melirik datar, ekspresinya biasa saja, hanya hatinya agak terkejut. Laide biasanya sangat jijik pada Sentang. Dua orang ini ternyata diam-diam bersatu di malam hari. Benar-benar tidak disangka, masalah ini benar-benar semakin menarik. Laide buru-buru menarik celananya. Kalian sakit ya, malam-malam semua datang ke kamarku buat apa? Kami bukan datang mencarimu, tapi mencari dia. Shen Li menatap Sentang dengan senyum yang tidak sampai ke mata, berkata penuh arti. Tang kecil, kalian sedang main apa ini? Bisakah aku ikut juga?